Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ansurna syekhina wa ansurna syekhina wa rahina Syekh Syamsul Arifin, Syamsul Arifin, Syamsul Arifin, Syamsul Nilai, Inna Allah ta'ala yahmina bihimayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yanfa'una bibarakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Khususan ila jaddadina wa jaddadina Muhammadina wa khaladina. Inna Allah ta'ala yaghfir lahum wa yanawwir darihahum wa yuli darajatihim bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa askanahu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa afadha 'alaina bi barakatihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Qala al-musannif faslun fi mujibil ghusli. Ya, betul ya. Fasal yang menjelaskan tentang hal-hal, fasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Wajib mandi. Mandi wajib ya, bukan mandi sunnah. Jadi mandinya mandi wajib. Dikatakan mandi wajib karena mandi, namanya mandi ini adalah ta'mimul badan bil ma'i. Yang disebut mandi adalah meratakan seluruh badan bil ma'i dengan air, diratakan. Atau dalam bahasa lain, sailanul ma'i ala jami'il badani,
Apa yang disebut mandi? Ghuslu itu adalah sayalanul ma'i, adalah mengalirkan air ala jami'il badani, ke seluruh tubuh, Beda ya, beda dengan begini, beda dengan wudu. Kalau wudu adalah sayalanul ma'i ala a'dha'in makhsusatin biniyatin bisyara'ita makhsusatin. Kalau wudu itu adalah mengalirkan air pada anggota-anggota wudu yang sudah ditentukan dengan niat yang khusus atau dengan ketentuan-ketentuan yang khusus. Apa bedanya? Karena adanya wajib wudu dan wajib mandi memiliki perbedaan dari penyebabnya. Apa yang membedakan antara yang mewajibkan wudu dan yang mewajibkan mandi? Atau sesuatu, kalau wudu kan pada hukum aslinya kan tidak wajib kan. Wudu itu hukum asalnya tidak wajib. Jangan sampai menyangka wudu itu adalah wajib. Pada dasarnya hukum asal wudu itu tidak wajib. Namun karena wudu adalah salah satu syarat dari sahnya sholat, karena wudu itu adalah syarat dari sahnya sholat, sehingga orang yang akan melaksanakan sholat wajib wudu terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum bisa dibaca wa arjulakum, bisa dibaca wa arjulikum. Tapi yang menurut qiraah yang fasih wa arjulakum ilal ka'bain. Ketika kamu itu akan melaksanakan sholat, wa idza kumtum ilas sholati, ingat jangan sampai salah. Kumtum itu dari koma yakumu kiyaman, koma komu komat komata kumna, kumta kumtuma kumtum. Kalau dalam tasrifannya, wa idza kumtum ilas sholati, ketika engkau akan melaksanakan sholat. Walaupun redaksinya dengan fi'il madhi, tapi sebelum akan melaksanakan sholat, faghsilu, maka apa? Basuh, apa? Disiram wujuhakum, wajah-wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Nah, ini yang menjadikan wudu itu status wudu yang asal hukumnya adalah sunnah, naik tingkatan menjadi wajib. Karena kenapa? Karena adanya sholat yang wajib tidak menjadi sah sholat itu tanpa adanya wudu. Gara-gara itulah sehingga wudu itu menjadi wajib. Paham ya? Berarti hukum asalnya wudu sunnah. Nah, namun karena menjadi pendampingnya sholat, bukan menjadi pendamping, menjadi syarat sahnya sholat, sehingga yang mana sholat itu, kalau sholat 5 waktu adalah wajib, menjadi syarat sah, maka hukum wudu menjadi wajib. Meskipun sholat sunnah, tetap hukumnya wudu tetap wajib.
Lah kenapa Ustaz? Kenapa meskipun sholatnya wajib, wudhunya wajib? Kalau sholatnya sunnah, wudhunya tetap wajib. Kenapa? Karena tanpa ada wudhu sholat itu tidak sah. Dan sengaja melaksanakan ibadah fasidah haramun, meskipun itu perkara sunnah. Sengaja melaksanakan ibadah meskipun sunnah dengan cara yang fasid, dengan cara yang tidak benar, itu haram. Contoh begini, ini contoh. Kadang-kadang kita itu main sholat, main-main dalam sholat. Artinya kita buat guyonan dalam sholat, praktek sholat dan lain sebagainya. Kebaik aja dibuat untuk guyonan. Harusnya praktek sholat itu meskipun dalam kondisi praktek, harusnya itu ya dipraktekkan dengan sungguh, bukan dengan guyonan. Karena kenapa? Karena itu ada hubungannya dengan ubudiyah. Jaga mainan-mainan. Waktu praktek sholat, mainan. Nah, ini yang menjadi hal yang perlu kita sampaikan. Nah, kalau yang mewajibkan, yang mewajibkan wudhu adalah adanya wudhu, itu menjadi syarat sahnya sholat. Nah, apa yang menjadikan orang itu harus wudhu atau batal wudhu? Apa? Orang itu kan kondisinya adalah suci. Sucinya itu kadang-kadang yang hilang kesuciannya hanya suci yang kecil, kesuciannya yang kecil. Kenapa? Karena efeknya juga kecil. Berbeda dengan orang yang sudah kesuciannya itu hilangnya itu besar. Karena kenapa? Karena efeknya juga besar. Mon orang, mon perak takemi, mon orang takemi. Kalau orang itu kencing, itu yang paling efeknya apa? Efeknya apa? Sarungnya najis, iya kan? Iya enggak? Sarungnya najis, wudhunya apa? Tapi kalau yang bagian mandi, urusan dengan apa? Urusan dengan apa ya? Urusan dengan dosa besar. Urusannya dengan dosa-dosa besar. Contoh, nggak percaya? Orang, makanya di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum qad aflahal mu'minun, terus alladzina hum fi sholatihim khashi'un, terus ada inal ya, alladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang beriman itu orangnya sholatnya khusyuk, yang menjaga apa? Kemaluannya. Tahu menjaga kemaluan? Apa menjaga? Benih perak ibri sidi. Bukan cuma menjaga kemaluan apa? Eselot. Tidak begitu. Menjaga kemaluan, makanya ya, saat itu dulu itu pernah ada santri laki-laki itu disuruh kemana? Santri laki-laki itu disuruh ke membersihkan jeding putri di saat putri mandi, di saat perempuan mandi. Santri laki disuruh bersihkan kamar mandinya santri putri di saat santri putri itu mandi. Ya namanya manusia normal, tegangan tinggi itu sudah biasa. Lalu sama Kiai As'ad itu dipegang.
Dipegang. Apanya yang dipegang? Ya itunya. Cong. Gara-gara ini fitnah menjadi meraja. Gara-gara apa? Mata turun ke hati. Toron boleh ke beban. Manusia lagi. Nah ini harus fair-fair betul. Karena makanya efeknya kan luar biasa. Makanya disebut dengan hadas akbar. Karena kenapa? Karena efeknya itu juga akbar, besar. Kalau tidak hati. Karena efeknya ya sudah sangat besar. Makanya alladzina hum li furujihim hafizun. Ajegeh. Dengan apa? Menjaga kepada menghormati. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali kepada istrinya, kepada suaminya, atau kepada budaknya. Anak-anak sekarang bahkan dosa yang seperti ini bahkan menjadi suatu kebanggaan bagi seseorang anak-anak muda sekarang. Betul. Dosa yang seperti ini, untungnya ada yang mondok, untung ada pondok. Karena kenapa? Karena dosanya ini itu bukan menjadi aib. Kalau dulu itu menjadi aib. Betul itu. Kalau dulu itu perbuatan yang seperti ini itu menjadi aib, menjadi malu. Orang itu berbuat begini itu malu. Tapi sekarang bukan menjadi malu, malah dipertontonkan. Coba ada percaya, konten-konten YouTube yang bersifat dewasa banyak sekali. Semuanya dipertontonkan. Padahal dawuhnya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan wa min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fata. Apa katanya? Di antara matinya hati seorang hamba, tanda-tanda matinya hati seorang hamba adalah adamul husni ala ma fata, adalah tidak sedih, tidak menyesal terhadap perbuatan dosa yang telah ia perbuat sebelumnya. Malah menjadi kebanggaan. Engkau mare lah beli. Pacaran, berhubungan layaknya suami istri itu menjadi suatu kebanggaan. Ini kan sudah menunjukkan wa min alamati mautil qalbi. Apa? Matinya, tanda-tanda matinya hatinya Ontong berdasar. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Orang-orang yang mencari kenikmatan khusus yang di bawahnya pusar itu kepada selain dua hal ini, istri dan budaknya, faulaika humul adun, mereka itu adalah orang-orang yang melebihi batas. Contohnya mencari kenikmatan yang itu dengan cara yang lain. Pokoknya bukan kepada istri ataupun kepada budaknya. Mereka itu telah melampaui batas. Kurang ajar. Karena kenapa? Karena sudah di luar batas manusiawi. Kok bisa Ustaz? Ya coba kamu tiru kambing, ajam, tak tahu badaya dan orang, mau temu Pak Tompak, alias KSK. Tahu KSK? Iya kan? Faulaika humul adun, mereka itu telah melampaui batas. Ini coba ayam di hadapannya kamu, kadang-kadang tidak tahu malu, tiba-tiba lah nompak. Iya kan?
ingin niru seperti itukah manusia di muka bumi ini? Kan begitu. Makanya di dalam bab ini memang babnya agak sensitif banget. Dan bahasa-bahasanya pun, pilihan-pilihan bahasanya di dalam bab ini pun ya luar biasa. Kepada hal-hal yang menjorok di dalam mana? Dalam sarung, dalam rok. Urusan-urusan itu anda percaya. Nomor 2, urusan, coba yang percaya urusan-urusan ini kan, urusannya itu antara laki-laki dan perempuan, itu menjadi urusan pertama. Bahkan ada, nanti kita akan jelaskan nanti bagaimana di antara hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi, walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6 perkara. Ada 6 perkara. Makanya Islam itu menjaga betul kepada kehormatan. Salasatun tashtariku fiha ar-rijalu wan nisa. Adapun 3 perkara tashtariku ialah sama fiha di dalam yang 3 itu, ar-rijalu wan nisa'u, siapa laki-laki dan perempuan. Artinya ada 3 hal itu sama-sama dialami oleh wanita maupun laki-laki maupun wanita. Apa? Yang pertama, wahia, adapun yang 3 hal itu, iltiqaul khitanaini, adalah bertemunya 2 tempat khitan. Bertemunya 2 tempat khitan. Iltiqaul khitanaini. Ini sudah menjurus sudah ya, iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Kenapa kok diisyarahkan seperti ini? Karena syariat, meskipun itu bahasanya bahasa vulgar, tapi kesunahan dari menyampaikan sebuah syariat itu dengan bahasa yang santun, bahasa yang sopan. Orang bertanya tentang syariat juga harus dijawab dengan sopan. Maksudnya sopan itu bagaimana? Ya tidak terlalu kasar. Karena iltiqaul khitana ini kan kalau bahasa Maduranya kan pas kasar. Kan iya. Kalau dalam bahasanya ya seks. Kan kayak gitu. Bahasa kesehatannya ya seks. Tapi ya lebih dalam daripada itu. Ketika sudah punyanya laki-laki masuk ke dalam perempuan, maka wajib mandi. Ya namanya juga fikih, ulama fikih itu juga ulama yang memang pemikirannya itu jangka panjang. Katanya kalau bertemunya 2 khitan, alat khitan yang sudah dihitan itu wajib mandi. Lalu bagaimana seandainya ada orang masuk ke dalam farjinya perempuan? Seluruhnya ada orang masuk, seorang-orangnya masuk, wajib mandi enggak? Dari saking besarnya raksasa sehingga ada orang masuk ke dalam farji, sekarang bungkol masuk semua seorang-orangnya, wajib mandi apa enggak? Ini ulama ini ada yang ini namanya fikih iftiradi, fikih pengandaian. Makanya menjadi ulama fikih itu mikir, banyak yang dipikir. Betul. Kalau di Indonesia itu enak. Karena kenapa? Kalau Indonesia itu enak. Karena kalau sampean itu menghadap kiblat kemana? Kiblatnya sampean itu arahnya kemana? Barat kan ya? Barat. Seandainya posisinya Indonesia itu adalah lurus dengan simetris dengan Mekah, atas bawah, bumi ini kan bulat. Iya kan? Bumi ini kan bulat.
Lalu seandainya Indonesia itu simetris dengan Ka'bah, atas bawah, mau hadap mana? Mau hadap bawah. Berarti sholat apa jempang tapangan, nah itu. Kalau sampean itu kan contoh begini, logikanya begini. Kalau ada orang, kalau sampean itu ingin mengejar orang, orangnya lari ke timur, sampean itu ngejarnya ke barat apa ke timur? Ke timur kan? Karena kenapa? Karena dianggap yang lebih dekat. Kan ya? Logika kiblat itu kan karena lebih dekat, sehingga bukan menghadap kiblat melalui padahal kalau kita menggunakan bahasa bumi itu bulat, kita menghadap timur juga akan nyampe juga kepada iya enggak? Iya kan? Ini kan bumi, Indonesia di sini, Ka'bah di sini. Seandainya sampean itu menghadap barat kan menghadap Ka'bah, tapi menghadap timur juga bisa menghadap Ka'bah. Kayak aleng-leng helu. Urun apa? Berada pada sumbu yang sah. Iya kan? Mau menghadap mana? Timur apa barat? Barat, karena dianggap yang lebih logikanya kan sama dengan kita mau ngejar orang. Orangnya itu larinya ke utara, berarti kita larinya ke selatan atau ke utara? Ke utara, karena dianggap yang lebih Nah sekarang pertanyaannya adalah, ketika ada di bumi yang berada di Mekah itu di bawah, kalau posisinya bumi itu bulat, lalu negara yang A ini simetris dengan Mekah di atas bawah, mau hadap mana? Apa ke timur apa barat? Ada negara itu. Ini menjadi polemiknya ulama. Makanya sampai ulama itu betul-betul banyak sekali yang dipikirkan oleh para. Makanya orang ahli fikih itu mikir toh. Fikih itu namanya ahli fikih. Beda dengan ahli Quran ya. Kalau ahli Quran hafalan. Ya, tapi kalau ahlul Quran sampai kepada derajatnya sampai qurra. Nah, qurra itu bukan tukang korek ya. Ingat ya, bahasa dulu itu qurra itu adalah ahli Al-Quran plus dia itu tahu alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat diperhatikan sekali. Monggo diperhatikan sangat. Makanya fitnah itu terbesar adalah fitnahnya laki-laki dan perempuan. Katanya setan di dalam suatu perjanjian yang saya baca di dalam Qasasul Anbiya. Ini perempuannya jangan tersinggung ya. Kita bahas aja jangan tersinggung. Karena kenapa? Karena gini, kalau kita disebutkan kita dengan perempuan, itu sebenarnya perempuan kepada kita kepada perempuan itu sama auratnya. Saya percaya. Kalau auratnya laki-laki dari mana? Pusar sampai lutut. Iya kan? Di hadapan siapa? Di hadapan siapa yang begitu auratnya? Di saat sholat, oke. Di hadapannya laki-laki, sama-sama laki-laki, oke. Ya kan? Begitu pula auratnya perempuan di hadapan laki-laki. Apa? Seluruh tubuh. Auratnya laki-laki di hadapan perempuan juga sama seluruh tubuh. Ini jangan sampai salah sangka. Auratnya laki-laki di hadapan perempuan itu seluruh tubuh. Auratnya perempuan di hadapan laki-laki juga seluruh tubuh. Fair kan sudah? Fair. Akhirnya bagaimana? Kalau ngaji harusnya tabir. Nah itu. Atau semuanya tak ngalengaan. Ini untung yang perempuan sedikit. Mana banyak? Ada yang macam-macam. Terus begitu.
Itu ulama fikih, makanya disebut dengan saddud dzari'ah. Apa saddud dzari'ah? Saddud dzari'ah itu adalah meminimalisir kemungkinan yang akan terjadi, kemungkinan buruk yang akan terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, jangan sampai ada ya auratnya laki-laki di hadapan wanita yang bukan mahram seluruh tubuh. Artinya bagaimana? Sis, polana gege, buka kelampi polana sesoga, buka baju di hadapan wanita, ya hukumnya haram. Buka baju di hadapan wanita itu sama saja hukumnya dengan wanita buka baju di hadapan sampean. Tapi kan tidak mungkin kan? Kan tidak mungkin. Tapi kalau laki-laki itu sangat mungkin. Iya enggak? Salah laki. Ayo buka lengan. Nah, ini. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutannya adalah yang nomor 2 adalah keluar mani. Wathani inzalul mani. Yang kedua adalah keluar mani. Baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini keluar mani baik disengaja. Nah, kalau keluar mani dengan disengaja tanpa melalui proses yang halal, hukumnya haram. Mengeluarkan mani dengan sengaja tanpa melalui media yang halal, media yang diperbolehkan menurut syariat, maka hukumnya haram. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ma'u minal ma'i. Ini hadisnya, hadis sahih Muslim. Innamal ma'u minal ma'i. Itu kalau orang tidak pernah ngaji, itu disangkanya kalau dimaknain lurus-lurus, innamal ma'u, sesungguhnya adapun air, minal ma'i, ialah dari air. Iya kan? Karena tidak pernah ngaji hadis. Makanya jangan sampai kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis kalau tidak tahu. Gara-gara kenapa? Gara-gara mengartikan innamal ma'u minal ma'i itu diartikan lurus-lurus. Sesungguhnya air dari air. Maksudnya apa? Nah, kalau ini tidak belajar, maka akan sesat. Makanya kadang-kadang ada suatu pernyataan, tidak boleh orang yang nggak tahu itu langsung mencari ilmu, mencari suatu pengetahuan melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Haram hukumnya kecuali melalui guru. Apa artinya innamal ma'u minal ma'? Innamal ma'u minal ma'i artinya innama wujubu isti'malil ma'i min nuzulil ma'i. Sesungguhnya kewajiban menggunakan air itu minal ma'i karena keluar air. Air apa yang dimaksud? Keluar air mani. Itulah maksudnya. Sehingga dengan makna demikian kita wajib menggunakan air yakni mandi. Karena apa? Karena kita keluar mani. Yang mana katanya mani itu yakhruju minas sulbi wat tara'ib. Iya kan? Sulbi ini, ya. Iya kan? Tara'ib di sini. Ya, lampu. Nah, bagaimana seumpamanya kita keluar mani? Mani itu melalui apa? Ini tempatnya mani di mana? Persendian. Lalu diproses melalui, kalau laki-laki, yaitu ada tempat prosesnya. Makanya beruntunglah laki-laki punya itu, walaupun tidak pernah menetas. Ya, kalau perempuan tidak ada, tapi memiliki tempat keluarnya yang
Nah, apa bedanya nanti ketika hormon perempuan itu sudah siap untuk dibuahi, namun tidak dibuahi oleh laki-laki, maka menjadi apa? Menjadi darah haid. Sama kan urusannya? Sama urusannya. Perempuan sudah siap, laki-laki siap, tapi belum ada yang namanya keputusan hukum akad. Maka secara otomatis si laki-laki ya harus imsak, harus berpuasa. Si perempuan akan mengalami proses alamiah yang bernama haid. Sehingga definisi haid menurut kedokteran adalah apa? Rahim yang tak terbuahi. Watsalitsu, dan yang ketiga adalah al-mautu, adalah mati. Yang ketiga adalah mati. Wajib mandi. Siapa yang wajib mandi? Sebenarnya adalah mayitnya. Tapi karena mayitnya tidak bisa mandi sendiri, maka wajib dimandikan orang lain. Makanya ulama itu memberikan hukum itu kan dibebankan kepada siapa? Kepada objek hukumnya kan. Contoh begini, hukum itu kita wajib sholat. Berarti kewajiban sholat itu dibebankan kepada siapa? Kita sendiri. Pertanyaan kedua, mandi itu wajib kepada mayit. Yang wajib mandi siapa? Mayit. Berarti yang mendapatkan beban kewajiban mandi siapa? Mayit. Iya kan? Mayit. Berarti yang wajib mandi adalah mayit. Yang lain nunggu mayit mandi sendiri. Makanya disebutkan sebagai fardu kifayah. Artinya apa? Karena mayit itu tidak bisa mandi sendiri, maka wajib bagi orang lain untuk memandikan mayit. Itu loh maksudnya. Karena ada ulama karena dia itu karomahnya, dia mandi sendiri. Sahkah mandi mayitnya? Sah. Makanya sampai ulama itu mengatakan, kenapa mayit itu wajib dimandikan? Karena tidak bisa mandi sendiri. Itu alasannya. Ya pun sama mana bada, pun sama mana. Ada di sini yang mandi sendiri ya. Alhamdulillah. Bukan iya. Karomah benih coba. Bukan hantu itu karomah. Karomahnya ulama itu macam-macam ya. Karomahnya ulama itu macam-macam. Makanya mayit itu wajib Jadi bagi orang yang telah wafat, maka dia itu akan menghadapi suatu kehidupan yang abadi. Apa kehidupan yang abadi? Kehidupan yang tak pernah dia itu akan mengalami mati lagi. Di mana itu? Barzakh terus. Yang katanya sampai kapan? Sampai ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat itu hadir. Makanya orang yang ada di kubur itu kadang-kadang ada yang seperti orang yang tertidur sejenak, setelah itu bangun lagi, tiba-tiba sudah selesai kiamat. Ada yang mayit seperti itu. Dari saking enaknya tidur, seolah-olah di kuburan itu hanya tidur sejenak, taretep, hanya ngantuk, bangun, sudah selesai acara kiamat. Sudah selesai acaranya, sudah selesai. Kayak gitu. Bukan sampean itu masuk masjid, nyaman tidur, tiba-tiba khutbahnya sudah selesai, atau bahkan jumatannya selesai. Itu bukan kayak gitu. Tapi kan kok besar ya.
Enak ya? Enak. Apalagi yang khutbah itu adalah yang sepuh-sepuh. Alhamdulillah. Akhir tapaka Allah sing jadi ngakilang untuk dia lah. Tapi tidak apa-apa itu. Kalau di zaman sahabat itu tidak apa-apa, langsung sholat. Tidak apa-apa. Langsung sholat, tidak usah wudhu lagi, tidak usah. Karena ada satu kejadian itu. Setidung itu Bilal lah. Yang tidur itu Bilalnya. Mau khutbah kedua, biasanya baca salawat, jaga. Dibangunin si Bilal itu, langsung akomat. Padahal khutbah kedua. Allahu Akbar, khutbah kedua. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak ada cabut itu. Allah. Watsalitsu, adapun yang ketiga adalah mati ya. Artinya apa mati? Jadi ya. Apa mati? Mati itu wafat. Wafat itu adalah urusannya sudah tuntas. Wafa yafi wafaan wa wafatan. Kalau dalam ilmu tasrifnya apa? Wafa, sudah tuntas, sudah lunas. Urusan di dunianya sudah tuntas. Bagi yang tuntas. Bagi siapa? Makanya kalau orang para wali, orang-orang yang soleh itu dikatakan wafat. Karena kenapa? Karena di urusan dunianya sudah selesai. Sudah tuntas. Betul-betul tuntas. Makanya layaklah orang-orang soleh itu dikatakan wafat. Beda dengan baji atau orang-orang yang tidak baik, itu bukan wafat tapi tewas. Ya kan ya? Ya enggak? Beda kan sudah bahasanya. Kalau ulama itu bahasanya wafat, orang soleh itu disebut wafat. Tapi kalau orang enggak benar atau toleh, ada soleh, ada toleh. Kalau shot itu baik. Kalau toleh pakai to itu tidak baik. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Nanti pada pembahasan berikutnya adalah pembahasan apa? Pembahasan khusus untuk wanita, yaitu apa? Wa thalathatun minha tahtassu bihan nisa. Ada 3 hal yang menjadi kewajiban, penyebab wajibnya mandi. Ada 3 hal khusus untuk wanita. Apa saja? Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.